lupa lagi. Oke, baik. Nah, kemarin tuh sebenarnya ada PR ya. Kalian masih ingat nggak PR-nya apaan? Disuruh ngapain? Ada yang masih ingat nggak? PR-nya pakai tanda petik loh nih soalnya. Ada? Mbak Ince masih mood tuh, masih mood. Kalau mau mengeluarkan pendapatnya. Ada yang tahu PR-nya? Ada? Nyerah? Nyerah Pak. 11. PR-nya kalau nggak salah ya, kemarin itu kan ada metode pencarian. Salah satunya tuh bentuknya adalah tree. Di dalam tree ada penelusuran tree atau spanning tree. Namanya breadth first search, depth first search. Yang kayak gitu. Yang kemarin ada sekilas kita bahas ya. Kalau kalian ingat, kalau dibuka lagi videonya minggu lalu, ada sedikit tentang tree. Nah, itu PR-nya, tapi PR-nya nggak dikumpulin. Oke, tapi PR-nya dipelajari sendiri. Nah, karena apa hari ini saya mau kasih contoh di mana aplikasi dari yang namanya Tree itu, ya. Jadi di mana dia diaplikasikan. Nah, salah satunya adalah di suatu sub metode, bukan metode ya, apa ya disebutnya? Salah satu sub bidang dari AI yang berkaitan dengan reasoning, yaitu namanya sistem pakar. Kan kemarin ada reasoning, ada learning gitu kan ya. Ada apa lagi, ada yang masih ingat nggak? Uh, Planning, ya kan? Nah, ini kita bahas yang tipenya reasoning. Ya, jadi gimana tuh caranya kita merepresentasikan pengetahuan pada suatu sistem yang namanya sistem pakar. Oke, this is classic uh, metode sebenarnya ya, metode klasik sih sebenarnya. Tapi ini dasar yang membuat AI itu sebenarnya dikenal tuh dari ini loh awalnya ya, dari si sistem pakar ini. Mari kita lihat. Izinkan saya share screen sebentar. Mudah-mudahan saya nggak kepanjangan ya. Nah, nanti saya akan potong-potong bagian-bagian yang memang uh, menurut saya tidak terlalu penting. Udah kelihatan ya? Udah Pak. Oke. Nah, ini sistem pakar. Nanti saya juga mudah-mudahan ada dua contoh paper hasil dari mahasiswa saya sebelumnya yang sudah terbit di publikasi, di jurnal dan publikasi yang mengangkat tema tentang sistem pakar ini. Gitu. Jadi ini teorinya, nanti ada contoh papernya seperti apa gitu. Ya. Nah, sekarang ini kita bahas dulu tentang sistem pakar. Tanah Ince ini. Kenapa? Ya, lanjut ya. Nah, ini nggak bakal kelar pada satu kali pertemuan. Jadi nanti bagian yang akan saya jelaskan itu lebih kepada ini. Definisi dulu pertama, konsep dasar, terus ini nih, basis pengetahuan, metode inferensi. Nah, tiga ini nih. Nah, ini intinya ada di sini. Ya, nanti kalian belajar sendiri tentang keuntungan, kelemahannya, ciri-ciri sistem pakar, aplikasinya di mana, nanti kalian harus belajar sendiri. Jadi saya akan fokuskan di apa itu sistem pakar, ya teori dasarnya, kemudian baru komponennya dan cara kerjanya di tiga ini nih. Oke, sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan nggak? Ini referensinya dari buku ini. Saya sambil minum ya, soalnya suara saya kayak mau hilang gitu. Ya Pak, silakan. Saya baru pulang dari rumah sakit nih. Makanya mudah-mudahan nggak masuk, agak-agak kayak masuk angin gitu, suaranya mau hilang. Oke, lanjut. Sistem pakar. Definisi, sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer.
agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para expert. Nah, ini kalau kalian perhatikan definisinya itu mirip banget sama definisi AI. Makanya dia berusaha menjadikan mesin bisa menyelesaikan suatu kasus dengan cara memberikan knowledge ke dalam mesin itu. Jadi knowledge-nya harus sesuai dengan kasus yang mau diangkat. Nah, yang membedakan dasarnya AI tadi dengan sistem pakar adalah kata-kata ini nih, yang terakhir nih. Expertnya, ada ahlinya, ada orang yang ahli di suatu bidang. Nah, jadi knowledge yang diberikan ke dalam komputer itu berdasarkan pengetahuan dari seorang ahli. Ya, jadi kita mengimitate, kalau kayak bahasa saya gampang, kita mengimitasi ininya pengetahuannya suatu ahli gitu ya, misalnya dokter spesialis gitu, atau ahli mesin, ahli komputer, kita imitasi, lalu kita buatkan struktur pengetahuan. Apa yang kita imitasi tadi kita buat struktur pengetahuannya, ya, supaya dia bisa melakukan proses inferensi atau penalaran. Gitu. Nah, nanti gimana caranya melakukan membentuk knowledge-nya itulah yang salah satunya adalah dengan menggunakan konsep tree tadi. Gitu. Kecepatan atau pelambatan? Aman, Pak. Aman. Oke. Sambil nyatet kalau saran dari saya. Nah, ini kalian baca sendiri. Ya, ini kayaknya kalian kalau baca sendiri juga ngerti. Ya. Oke, ini saya lewatkan. Nah, contoh sistem pakar. Contohnya, MySyn ini sistem pakar pertama bisa dibilang gitu. Di mana mesin ini benar-benar bisa untuk mendiagnosa penyakit. Tapi dengan cara mengimitasi sang dokter spesialisnya. Nah, makanya dengan adanya MySyn inilah benar-benar terlihat waktu itu AI itu bisa loh kita bisa berkontribusi langsung loh dalam masyarakat gitu ya, dalam digunakan untuk banyak orang gitu ya, salah satunya untuk mendiagnosa penyakit. Nah, jadi kalau kita belajar AI, sistem pakar pasti muncul gitu. Ya, kita harus jago banget ini di sistem pakar kalau bisa gitu. Nah, ini ada contoh-contoh dari sistem pakar yang ada di dunia yang masih dipakai sampai sekarang. Oke, tuh ada banyak. Dan nanti kalian bisa baca ini ya. Keuntungan dan kelemahan nanti akan tersirat ya. Ini saya lewatkan dulu. Nah, saya mau fokus di bentuk dan strukturnya. Nah, sebenarnya strukturnya cuma gampang gini aja nih. Ada user, knowledge base, dan inference engine. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau bikin sistem pakar, nih kalau buat skripsi ataupun nanti buat tugas sesuatu ya, sebenarnya yang dibuat itu ini. Knowledge base dan inference engine. Apa itu knowledge base? Ntar, ada nggak di bawahnya nih? Nah, knowledge ya, berarti adalah fakta-fakta pada lingkup permasalahan tertentu. Atau teori-teori atau prosedur-prosedur atau strategi atau kombinasi dari fakta, teori, prosedur, ataupun strategi. Jadi pengetahuan itu bukan hanya misalnya gini, tidak sesimpel gini. Misalnya kalau kita lapar maka kita makan. Nah, gitu bukan sesederhana itu, gitu. Tapi dia bisa berupa teori, bisa berupa prosedur. Jadi misalnya kalau kita lapar maka kita makan. Nanti dia bisa mengarah ke suatu teori.
Kenapa kita harus makan? Nah, kenapa penyebabnya kalau kita nggak makan pada saat kita lapar, dan apa yang implikasinya kalau kita makan saat kita lapar? Nah, misalnya kayak gitu. Ya, jadi itu dari fakta yang simpel gitu ya. Sistem pakar ini dia mampu memberikan explanation sama halnya seperti seorang ahli itu. Ya, sama halnya seperti seorang ahli tertentu. Kalau tadi mendiagnosa penyakitnya penyakit apa? Misalnya penyakit jantung. Jadi eh, dokter spesialis jantung yang menjadi yang menjadi sumber dari knowledge-nya itu. Gitu. Nanti dari kita mengumpulkan fakta-fakta, kita mengumpulkan teori-teori yang ada di kepala yang ahli itu. Kemudian mungkin kita mengetahui bagaimana caranya melingkan antara fakta dengan teori, dengan prosedur-prosedur tertentu, dengan strategi tertentu. Nah, itu a complex system. Jadi sebenarnya untuk membuat sistem pakar ini rumit sekali, gitu ya, rumit sekali. Ya, tapi uniknya, kenapa banyak mahasiswa yang ngambil judul sistem pakar. Nah, itu yang kita mau nanti bahas. Apakah sistem pakar beneran atau sistem pakaran? Ya, jadi ya biar kelihatan keren namanya sistem pakar, padahal dalamnya sistem informasi. Ya, gitu nanti kita lihat. Itu ya, ini dulu. Nah, jadi kita knowledge base tadi mengumpulkan fakta-fakta, prosedur, teori, dan sebagainya. Kalau inference engine nanti berhubungan dengan bagaimana menalarnya. Ya, kalau di knowledge base itu kumpulan fakta-faktanya, misalnya gini. Misalnya untuk jadi pembalap gitu misalnya. Berarti dia harus punya knowledge. Knowledge jadi pembalap kan bisa rem, bisa nyetir, bisa ngegas, ya, mengerti mesin gitu ya. Nah, itu knowledge. Nah, jadi gimana caranya kalau di inference engine itu knowledge-nya kita hubungkan satu dengan yang lain sehingga dia bisa seperti halnya kita dalam menyelesaikan suatu kasus, misalnya gitu. Misalnya gini, misalnya si pembalap itu sedang mau mau belok ke tikungan tajam gitu. Nah, berarti kan if ada tikungan, maka gasnya dikurangi, sorry, jika tikungan kasusnya, maka gasnya dikurangi, and siapkan untuk mengerem, and ngelihat kaca spion gitu kalau di mobil, and apalagi maka dia mobil bisa berbelok dengan sudut tertentu. Nah, inference engine itu adalah knowledge atau penalarannya, ya, cara kita menalar. Jadi dua ini nih yang sebenarnya ada di inti dari sistem pakar, knowledge base dan inference engine. Cepetan atau kelambatan atau ada pertanyaan? Nanti di bawahnya ada lagi sih, jangan takut penjelasan lebih detailnya. Bentuk dan struktur. Oke, lanjut ya berarti ya. Nah, knowledge base tadi kita udah ngomongin ya sedikit tentang knowledge base. Nah, jadi dia benar-benar harus punya domain seorang sistem pakar. Itu kata kuncinya ya. Jadi nanti kalau kalian buat sistem pakar tertentu, mungkin di skripsi atau nanti di tesis kalian, kalau kalian S2 gitu, pasti pertanyaan pertama, siapa pakarnya? Gitu. Jangan sampai pakarnya teman kalian. Oke? Ya kalau teman kalian itu misalnya dokter spesialis jantung, boleh. Tapi kalau teman sebaya kalian, sama-sama teman, tapi dia punya kalian, misalnya memperbaiki handphone gitu, terus kamu bikin sistem pakar untuk memperbaiki handphone, dan temanmu itu jadi sumbernya, ya itu jebakan yang akan kalian dapatkan nanti untuk di sistem pakar, dan yang dimana itu sangat sangat membuat sistem kalian yang dibuat itu tidak bisa valid gitu. Ya, itu lanjut ya. Tadi inference engine bertugas untuk menganalisis pengetahuan. Jadi ini inferensi tadi sudah saya sebutkan, untuk menalar ya. Bahasa kerennya inference engine atau if then atau jika maka atau aturan produksi, itu sama semua. Gitu.
Lanjut. Nah, sebenarnya nanti tree yang akan kemarin kalian bahas atau kita obrolin secara singkat itu akan dipakai di ini nih, inference engine. Lanjut. Nah, ini bedanya sistem informasi dengan sistem pakar. Nah, nanti kalian kalau misalnya nih mencari, saya mau bikin tugasnya mau ambil sistem pakar gitu, ya. Terus kalian cari dalam bahasa Indonesia. Saya meyakini 90% ke atas pasti dia sebut sistem konvensional ini dengan judulnya sistem pakar. Oke. Karena apa? Karena di sistem konvensional ini di mana nanti dia perancangannya pakai DFD, ARD itu. It's not an expert system at all. Oke, itu query base ya. Jadi dengan pakai query itu terus dia bisa menalar itu dari sistem pakar. Tidak semudah itu. Ya, karena apa bedanya? Karena kalau sistem informasi, saya bilang sistem informasi ya, jadi aplikasi-aplikasi yang untuk sistem kayak sistem informasi misalnya misal gini, sistem informasi sebenarnya judulnya biasanya agak bau-bau sistem pakar. Misal gini, sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit A. Dalamnya tuh pakai DFD, ERD itu kan sebenarnya DFD, ERD itu adalah diagram yang perancangan yang bersifat object oriented, di mana dia nggak bisa tuh menyimpan yang namanya basis pengetahuan, ya. Dan salah satu yang missing biasanya dari sistem pakar yang seperti itu tipenya adalah tidak adanya tree, tidak adanya pemrograman atau algoritma yang menjelaskan tentang spanning tree. Karena spanning tree-nya adalah untuk melakukan inferensi terhadap basis pengetahuan ini nih. Ya, jadi sistem konvensional itu dia memproses data jadi informasi, gitu ya. Nah, itu sama seperti kita bikin aplikasi biasa. Oke, tapi kalau sistem pakar, it based on the knowledge. Ada knowledge-nya. Oke, ada knowledge-nya. Jadi bedanya knowledge dengan hanya sekedar fakta adalah, ada yang tahu? Bedanya knowledge dengan sekedar fakta? Ada yang tahu? Kalau saya analogikan ini apa nih? Ada yang tahu nih apa? Benda apa nih? Mouse. Mouse. Good. It's a fact or knowledge. Knowledge. Seriously. Knowledge, Pak. Pengetahuan. Fakta apa fakta? Fakta ya. Iya. Kalau pengetahuan? Mungkin caranya, Pak. Ayo sebutan. Ayo jelasin. Proses dalam mouse tersebut. Ya, itu bisa. Atau cara menggunakannya. Gitu kan ya? Atau speknya. Benar ya? Itu knowledge. Tapi kalau fakta, yes, this is a mouse. Gitu. Ya, mouse gunanya buat apa? It's a knowledge. Gitu ya. Itu bedanya. Nah, sistem pakar itu yang diproses adalah knowledge-nya, bukan faktanya. Dia nggak peduli ini hitam warnanya gitu ya. Atau dia ukurannya apa, berapa kali berapa. Tapi bagaimana prosedur pengerjaannya, bagaimana speknya, bagaimana hubungan speknya terhadap performanya. Nah, that's a knowledge. Dan itu yang harus dipetakan di sistem pakar. Clear ya? Jelas ya gitu. Nah, nanti kalian bakal temukan 90% paper dalam bahasa Indonesia pasti adalah sistem informasi berjudul sistem pakar. Oke, lanjut. Mana yang saya harus jelaskan? Penjelasan adalah bagian terpenting dari sistem pakar.
Iya, ini juga saya harus jelaskannya. Jadi kalau kalian membuat program menalar jika A maka B, kenapa B bisa terpilih karena adanya A. Tapi A ini dia punya explanation. Kenapa A itu bisa terpilih jadi if-nya? Kenapa B bisa terpilih jadi then-nya? Seperti itu. Karena dia knowledge-nya yang dia dapatkan. Dan knowledge itu didapatkan dari seorang pakar. Jadi kalau nanti pakarnya asal-asalan, iya jangan harapkan sistem pakarnya bisa diandalkan. Apalagi kalau misalnya sistem pakar untuk mendeteksi penyakit paru-paru yang diakibatkan dari virus COVID-19. Temannya siapa? Ahlinya siapa? Uh, Dokter umum di rumah sakit A. Ya, ya janganlah gitu. Ya, jangan di-publish lah gitu karena berbahaya kalau itu sampai di running dijalankan dengan knowledge yang belum mendalam gitu ya. Tapi kalau memang ahlinya yang kalian ambil tuh basis pengetahuannya dari sumbernya dari ahlinya langsung dan kalian tahu caranya gimana memindahkan isi kepalanya itu menjadi bentuk knowledge representation yang bagus, itu baru sistem pakar yang sesungguhnya. Ya, jadi itu sulit ya. Nah, jadi ini di sistem pakar ini salah satu pengetahuan dasar atau bahan apa ya? Kalau di masa lalu kalian pernah belajar struktur data tentang tree, nah disitulah salah satunya akan dipakai gitu, yaitu tentang tree dan graph, dan dua itulah. Nanti saya cari dulu mana yang penting-penting. Oke, tujuan utama efisiensi. Oke, enggak. Itu udah fokusnya. Jadi kalau yang di bawah ini nanti tidak tersirat langsung di paper-paper yang kalian mau, yang akan nanti kalian coba search deh sendiri seperti apa judul-judul sistem pakar. Tapi dua ini nih, nah, pasti akan jadi pembedanya yang signifikan banget. Gitu. Lanjut. Ciri-ciri permasalahan yang disentuh oleh domain sistem pakar. Interpretasi, pengambilan keputusan dari observasi termasuk pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan sebagainya. Prediksi, diagnosis, perancangan, wow. Dengan syarat di setiap bidang ini, di setiap bidang poin-poin ini, ada ahlinya. Oke, jadi problem itu, kalau kita angkat suatu problem jadi tugas akhir atau tugas tertentu, dengan sistem pakar, maka harus di backup dengan ahlinya. Ahlinya ahli, ya, gitu. Ya, diagnosis untuk medis, elektronik, mekanik, untuk prediksi ekonomi. So, sistem pakar walaupun jadul, tapi kita bisa apa ya? Kalau kita jago membuat sistem pakar itu sama loh kerennya dengan kalian mau belajar metode-metode yang baru kayak data science, kayak deep learning segala macamnya yang baru-baru muncul gitu ya. Semua orang belajar itu. Ini juga klasik tapi dia juga bisa dipakai di banyak dan bisa diaplikasikan di banyak bidang gitu. Nah, jadi ini juga merupakan suatu pecahan AI yang potensial juga. Nah, makanya sering dipakai sebagai tugas akhir seperti itu. Ya, ini adalah contoh-contoh permasalahan yang bisa dihandle-nya. Sebenarnya saya nggak bisa menjelaskan detail dalamnya. Kenapa? Karena di setiap bagian-bagian ini itu punya yang namanya pakar tersendiri, dan saya udah pasti bukan pakarnya di situ. Gitu. Lanjut. Nah, ini bentuknya. Oke, sebentar.
No, langsung aja. Nah, ini adalah inti dari materi kita hari ini. Sebenarnya saya mau jelasin ini nih. Inilah bagian dari sistem pakar yang kalau nanti kalian itu ngambil ini jadi tugas akhir atau mungkin jadi tugas yang lain atau kalian mau belajar tentang sistem pakar, ini akan jadi bab 3-nya. Oke? Jadi isinya adalah knowledge yang tadi, knowledge base, ada inference engine, ada working memory, ada knowledge acquisition, explanation facility. Ini boleh ada, boleh enggak. Yang explanation facility ini. Kemudian user interface, ya nggak usah dijelasin lagi kalau itu. Ya, nah sekarang saya mau bahas tuntas satu persatu ini. Kecuali user interface ya, penting juga sih. Nah sebenarnya kalau kita mau lebih jelas lagi sebenarnya nih ya, ini user interface ini sebenarnya adalah pintu masuk ke pakarnya. Jadi di sini ada pakarnya, ya. Jadi pakar itu kita ambil, kita imitasi pengetahuannya dan kita masukkan ke dalam sistem komputer yang kita mau bangun itu lewat user interface tentunya. Lalu dia masuk ke namanya knowledge acquisition facility. Apa itu knowledge acquisition? Disinilah yang saya sebut sebagai mengimitasi pengetahuan dari si pakar. Jadi kita seperti gimana tekniknya? Biasanya kita menggunakan wawancara. Kita menggunakan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimana setiap jawaban yang dijawab oleh si pakar itu kita simpan sebagai fakta dulu, ya, sebagai fakta. Misalnya gitu, misalnya dokter untuk penyakit paru-paru, ya. Terus kalian bikin pertanyaan gini, apakah apa saja sih gejala awal dari penyakit paru-paru? Ya, misalnya panas, kemudian sesak nafas, nafas pendek-pendek. Nah, itu 3 itu faktanya. Dan fakta itu disimpan dulu. Ya, disimpan di bagian yang namanya knowledge acquisition facility. Ini bentuknya apa? Tabel. Bisa dalam bentuk tabel. Ya, nanti ada contohnya. Nanti saya sudah siapkan 2 paper. Ini ada contohnya. Ya, jadi bentuknya tabel. Jadi ini sederhana. Tapi yang sulit adalah nanti gimana melingkan atribut-atribut dalam tabel itu menjadi bentuk tree. Nah, gitu ya. Nah, jadi knowledge acquisition ini adalah kunci keberhasilan dari sistem pakar kalian. Kalau saya bisa bilang, knowledge acquisition ini merupakan 60% dari keberhasilan sistem pakar yang kalian buat. Gitu. Ya. Bagus atau tidaknya, detail atau enggaknya pengetahuan yang kalian kumpulkan dari si pakar itu udah 60% kualitasnya dari 100% gitu. Jadi kalau sistem pakar kalian dinilai 100%, dengan knowledge acquisition yang bagus, itu udah nilainya 60 gitu. Ya. Dan ini adalah menurut saya, ini adalah bagian yang paling sulit. Oke, bagaimana membuat pertanyaan yang sinkron, kemudian bagaimana antar pertanyaan punya hubungan satu sama lain. Nah, itu kadang kita harus coret-coret dulu di kertas, dan itu bisa banyak banget. Karena yang kalian wawancara adalah seorang ahli. Gitu. Kalau nggak ahli pasti cepat. Ya, karena dia tahunya juga terbatas itu aja. Gitu. Misalnya kalian mau mengakuisisi pengetahuan penjual komputer, iya nggak perlu sistem pakar. Jadi ahli banget nih mau jual beli komputer, tahu dengan komputer, ya itu sebenarnya bukan pakar gitu. Kalau kalian mau yang jadi ahli itu penelitinya. Nah, itu contohnya. Penelitinya di bidang apa? Arsitektur dan organisasi komputer. Nah, itu bisa. Ya, jadi bahkan menentukan siapa ahlinya itu nggak boleh sembarangan. Karena akan menentukan 60% ya dari sistem pakar yang kalian mau bentuk, yang kalian mau buat. Oke?
Kecepatan, kelambatan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, saya minum lagi. Lanjut ya, aman ya? Udah pada ngantuk nih pasti. Lalu, knowledge. Ya, knowledge ini nanti sebenarnya kalau ini ada gambarnya sebenarnya dua bagian terpisah sih ya. Knowledge ini satu bagian gede itu, ini satu bagian gede nih, dipecah-pecah jadi knowledge, rule base, inference engine, dan working memory. Nah, tadi udah kita punya knowledge-nya dalam bentuk ininya, dalam bentuk apa namanya, tabel gitu ya, fakta-faktanya udah dikumpulin semua. Terus kita buat yang namanya knowledge base. Ya, jadi fakta-fakta tadi tuh mulai dihubungkan ya, mulai dihubungkan satu sama lain. Jika A dan B dan C maka D gitu ya. Ya, itu di knowledge base-nya. Nah, inference engine itu nanti rule tadi kan kita yang if A and B and C maka D itu kalau istilahnya di dalam sistem pakar itu rule gitu ya. Nah, rule tadi akan dihubungkan dengan rule yang lainnya di bagian yang namanya inference engine. Oke. Jadi sebenarnya ini dan ini tuh isinya sebenarnya penalaran. Tapi knowledge base ini isinya adalah kumpulan dari fakta yang nanti jadi rule ya. Jadi if then-nya. Nah, kalau di inference engine if then tadi di if then-kan lagi gitu, dihubungkan atau dikoneksikan satu sama lain. Nah, jadi more complex. Ya, jadi output dari A itu bisa jadi output untuk rule yang kedua. Rule yang kedua hasilnya C. C bisa menjadi input untuk rule yang nomor 3 misalnya gitu. Gampang diucapkan, but it's hard to do. Sangat sulit ya. Nah, yang teman-teman sering bahas itu sebenarnya yang buat pemrograman segala macam itu sebenarnya melatih teman-teman untuk membuat yang namanya knowledge base atau rule ini atau conditional. Ya, kalau kalian bikin program itu if, nah itu sebenarnya kalau bahasanya untuk di sistem pakar itu latihan untuk membuat knowledge. Tapi ini nggak akan ada kalau ininya knowledge acquisition-nya nggak bagus atau nggak ada. Ya, jadi ini dulu ada, baru kita bisa bikin rule-nya. Dari rule ini baru kita bisa bikin inference engine-nya. Oke, agenda saya tidak jelaskan apapun dulu. Jadi nanti ada di bawah penjelasannya kalian bisa lihat dan kaitkan apa yang dimaksud dengan agenda dengan mengkombinasikan apa yang saya jelaskan dan kenapa dia masuk di inference engine. Oke, gitu ya. Nah, rule-nya udah ada, kumpulan dari rule ini juga sudah ada, gitu ya. Nah, working memory itu adalah kumpulan rule yang terpilih, gitu kan. Jadi gini, misalnya kalau tadi penyakit paru-paru gitu ya. Penyakit paru-paru ternyata ada 1, 2, 3 gitu. Ya, penyakit yang satu kadang-kadang gejalanya berbeda dengan penyakit yang kedua gitu ya. Walaupun sama-sama penyakit paru-paru, tapi gejalanya beda. Artinya apa? Rule-nya untuk penyakit pertama akan beda dengan rule untuk penyakit kedua gitu ya. Nah, rule yang terpilih sementara sebelum dia nanti dijadikan kesimpulan akhir itu disimpan di bagian yang namanya working memory ini. Oke. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah apa ya? Saya sebutnya ini bentuknya bisa include di dalam struktur tree itu sih gitu. Atau bisa juga di dalam tabel, di dalam basis data juga bisa, tapi basis data itu adalah hasil dari proses tree-nya. Jadi query-nya itu kalau kalian bikin database kan kalian kalau
menampilkan sesuatu pakai query gitu ya. Nah, query-nya itu kita pakai caranya penelusuran tree dengan konsep tree. Salah satunya dengan tree gitu ya. Paling gampang saya contohkan dengan tree. Nah, dari situ nanti akan terpilih, akan disimpan ke dalam tabel kembali bagian-bagian yang memang terpilih untuk itu. Ya, nah dari working memory ini nanti akan muncul kesimpulannya. Nah, sebenarnya jadi kesimpulannya juga akan balik ke user interface. Jadi hasilnya nanti juga akan baliknya ke user interface. Gitu. Nah, explanation facility ini bisa ada, bisa enggak. Jadi ini tambahan. Oke, agenda, explanation facility, kalian bisa baca di bawahnya. Gitu. Nah, ini ada penjelasannya tentunya. Oke. Nah, ini nanti baca lagi ya. Gitu. Nah, terus, nah ini pengetahuannya pakai if then ya. Tadi knowledge representation-nya itu pakai if then. Tuh. Terus, nah if then-nya, nah contohnya if then kalian udah tahu ya, antecedent, consequent. Antecedent itu if-nya, consequent itu then-nya, hasilnya gitu ya. Nah ini ada di mata kuliah pemrograman ada, di logika pasti ada, logika informatika itu pasti ada. Nah inilah salah satu aplikasi mata kuliah logika informatika itu ada di sini. Tuh. Terus nanti ada lagi penalaran maju. Nah, ini dia nih. Nah, penalarannya bisa maju, bisa mundur. Apaan lagi tuh, Pak? Ribet banget. Nah, kalau tadi knowledge acquisition itu bobotnya 60% menunjang keberhasilan sistem pakar, menentukan apakah sistem pakar kamu menalarnya maju atau menalar mundur itu bobotnya 20%. Menurut saya ya. Jadi setiap orang bisa beda, tapi ini menurut saya gitu ya. Jadi forward itu menalar maju. Nah, jadi saya mau kasih ilustrasi kayak gini. Nanti kalian harus jawab ya. Nah, ini cerita nih. Misalnya Mbak Ince nih, motornya mogok di jalan. Mudah-mudahan nggak mogok beneran. Mbak Ince motornya mogok. Terus dia nemu nih bengkel. Oke, nemu bengkel. Dia parkir di bengkel. Terus dia bilang gini, Bang, motor saya mogok. Ya, motor saya mogok. Kira-kira yang disebutkan Mbak Inci itu sebenarnya kesimpulan atau gejala dari motor mogok? Ayo jawab. Kesimpulan, Pak. Kesimpulan ya? Iya, betul. Nah, jadi gini, kalau Mbak Inci bilang, Bang, motor saya mogok nih, Bang. Yang dilakukan si montirnya apa? Ngecek penyebabnya. Penyebabnya bisa macam-macam kan ya? Ya kan ya? Penyebabnya Iya. bisa macam-macam, bisa bisa dibongkar segala macam kan gitu ya. Jadi berarti yang si abangnya itu lakukan ada dia mengecek kira-kira Mbak ini motornya mogok kenapa. Terus dia nanya pasti, Mbak tadi udah isi bensin belum? Ya kan? Terus gimana sebelum mogok? Berbet nggak? Atau tiba-tiba mati kah? Gitu kan ya? Dia pasti mengajukan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan tadi yang Mbak Ince itu berikan ke abangnya itu jadi petunjuk dia ke bagian mana dia itu harus mengecek. Ya. Nah, itu namanya pencarian heuristik. Ya, itu contohnya kayak gitu. Ya. Nah, jadi si abang ini bekerja secara backward. Oke. Jadi Mbak Ince kejam sih, dia ngasih tahu, Bang, ini motornya mogok gitu. Dia kasih kesimpulan dulu, si abangnya tuh disuruh nyari kenapa motor itu mogok. Gitu. Ya, tapi kalau Mas Zaki beda, dia ngerti motor gitu ya. Mas Zaki dia tahu, Bang, tadi nih dia mogok juga nih di sebelahnya Mbak Ince ya.
set gitu dia taruh motornya, terus dia bilang, bang tadi sebelum mati saya kayaknya tadi beli bensin kayaknya nggak yakin deh bensinnya bagus apa enggak, terus dia berebet kayaknya bang ya, habis itu kalau digas kok nggak narik. Nah itu kira-kira dia ngasih tahu kesimpulannya atau gejalanya? Ayo, mana suaranya? Gejala, Pak. Gejala ya. Si abangnya tinggal ngapain jadinya? Tinggal ngecek yang sesuai sama gejalanya. Iya, gampang ya jadinya ya. Betul. Mas itu mah ini nih pasti itunya karburatornya kotor. Kan gitu ya. Nah, itu adalah contoh forward. Oke, forward kalau chaining itu kan rantainya gitu ya. Kalau saya lebih suka penalaran maju gitu ya. Penalaran maju atau forward reasoning gitu ya, forward reasoning itu nalar maju di mana dia taunya ini dulu nih untuk nyampe kesimpulan, dia ngumpulin fakta-fakta, dia hubungkan fakta-faktanya, terus dia ambil kesimpulan. Jangan sampai tuh Mas Zaki bilang tadi kayaknya ini deh, saya nggak yakin dengan pompa bensinnya tadi, terus berbuat digas nggak mau, terus ban saya kempes. Nah si ban ini curiga nih, nggak ada hubungannya si ban ini sama 3 gejala yang tadi. Nah, jadi nanti ban ini nggak masuk ke dalam bagian yang namanya itu ban kempes tadi, nggak masuk nih ke dalam yang namanya working memory. Oke, karena ban itu nanti hubungannya sama ya bocor, motor gedek-gedek gitu ya. Nah, itu kan hubungannya penyakitnya kayak gitu. Nah, ini nggak ada hubungannya, makanya ban nggak masuk ke dalam working memory, dia nggak disimpan ya sebagai gejala walaupun itu disebutkan tadi sama Mas Zaki gitu ya. Itu. Nah, proses itu sebenarnya automatically kita lakukan setiap hari ya. Nah, tapi ini proses yang penalar tadi kita bentuk modelnya. Nah, jadi selain kalian punya ahlinya, kalian juga harus menentukan apakah sistem kalian atau sistem pakar kalian ini menalarnya maju atau menalarnya mundur. Salah menentukan mana yang maju, mana yang mundur, ya selesai sudah gitu ya. Maksudnya gini, kalau forward ya, kalau kalian sistemnya forward, jadi pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan nanti di user interface-nya itu pasti gejalanya gitu. Tapi kalau backward langsung ke kesimpulannya dia tanya. Jadi misalnya gini, tadi balik ke penyakit motor tadi ya. Apakah motor Anda mogok gitu? Kalau backward. Nah, kalau forward, apakah bagaimana sebelum mogoknya? Apakah tadi berbuat? Apakah tadi begini? Apakah tadi gitu ya? Ya, kalau menurut kalian lebih susah penalaran maju atau penalaran mundur kalau kalian buat program? Kalian kan jago-jago bikin program kan? Menurut kalian nih? Ayo, jawab dong. Siapa yang mau jawab? Kayaknya dua-duanya susah deh, Pak. Dua-duanya susah ya. Susah ya, aduh, memang dua-duanya susah sih ya. Iya, memang dua-duanya susah, tapi ya menurut saya yang paling susah itu adalah backward chaining. Dia menalar mundur. Ya makanya sama kayak abang bengkel yang tadi bingung tuh dibilang motor ini mogok. What? Gitu kan. Semua juga bisa mogok ya. Ban kempes atau apa mungkin juga bisa mogok kan gitu. Banyak banget berhubungan dengan yang bisa membuat mogok. Nah, dia harus mencari satu persatu. Backward it's more difficult. Tapi backward itu lebih manusiawi. Oke, orang biasanya berpikir backward, dia taunya kesimpulannya dulu, orang lain itu disuruh nyari. Ya, gitu. Kalau kalian ke dokter juga gitu, Pak, dokter, saya sakit demam nih gitu. Nah, demam itu kan sebenarnya udah nama sakit gitu ya. Nah, dokter nanya apakah pilek, apakah batuk, apakah kecapean. Nah, itu backward ya. Kayak gitu. Jadi
lebih manusiawi sebenarnya, lebih natural kalau kita pakai backward chaining dibandingkan dengan forward chaining gitu ya, karena nggak semua orang bisa menjelaskan ininya, gejala-gejala atau symptoms-nya gitu ya. Tuh. Nih, penting lagi tadi sudah saya sebutkan. Ini contoh-contohnya. Nah, ini ya. Ini contoh-contohnya seperti ini. Bentuknya akan jadi tree ataupun graph. Kalau ini graph nih. Tuh. Kayak gini contohnya. Ini saya hanya, jadi yang rule yang R1, R2 ini akan jadi yang ini ya. RR-nya ini, A-nya, A, B, C, D, E, sampai K itu akan jadi fakta-faktanya. Ya, bagaimana fakta A ada di rule 4 menyebabkan perpindahan ke fakta yang kedua atau fakta G dan lain sebagainya. Ini contohnya. Nah, gimana caranya kalian buat program untuk membuat ini? Nah, gitu ya. Knowledge-nya. Bukan dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel kayak gini. Gitu. Tuh. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang saya mau nyontohin 2 sistem pakar. Oh, sorry. Oh, di sebelah sini. Ini sistem pakar dulu punya mahasiswa saya. Tahun 2000 berapa ini ya? 2012 kayaknya. Oke. Nah, bapaknya dia sakit hepatitis, terus dia termotivasi untuk membuat sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit hepatitis. Kebetulan saudaranya ada dokter spesialis penyakit dalam, dia ambil knowledge-nya dari beliaunya itu. Nah, saya nggak mau jelasin ini semua, tapi saya mau lihat bagian-bagiannya. Oke, sebentar. Dia pakai forward chaining. Terus dia punya decision tree. Oke. Terus, nah ini decision-nya dia pakai, dia nggak jelasin lebih detail ya. Sudah agak-agak lupa juga. Nah, terus ditambahin, si sistem pakar itu knowledge-nya dia pakai metode namanya certainty factor. Jadi certainty factor ini setiap fakta itu dikasih bobot. Seberapa benar sih bobotnya itu? Misalnya gini, dok, saya rasanya demam nih dok. Apakah Anda panas? Nah, panasnya itu punya bobot terhadap penyakit demam ini. Misalnya kalau dia panas berarti bobotnya 40%. Berarti itu udah 40% bisa dikatakan demam. Nah, CF itu seperti itu. Jadi dia measure of belief dikurang measure of disbelief. Jadi apa yang dipercayai dikurangi apa yang tidak dipercayai. Jadi kayak kalian kalau jadi polisi, kalian ada suatu kasus, kalian jadi penyidiknya, kalian tanya tersangkanya, dia bilang saya melakukannya perampokan karena ini, faktanya ini. Kamu mengukur tuh tingkat kepercayaannya. Nah, salah satunya untuk mengukur tingkat kepercayaan itu adalah menggunakan metode certainty factor. Gitu. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau mana MB-nya, kalau hipotesisnya itu sebentar. Nah, ini dia. Kalau seorang terkena flu, maka poinnya 0,5. Disbeliefnya 0,2. Jadi dikasih bobot kayak gitu. Ya, itu contohnya. Terus dia buat untuk kesimpulan akhirnya dengan certainty factor ini. Tuh. Terus ini tabelnya. Ya, jadi bedanya apa? Bedanya, sorry. Tadi mana ya, saya lupa. Oh ya, saya lupa lagi. Ternyata dia ada di sebelah sini. Bedanya apa? Bedanya setiap A, B, dan C itu, C enggak ya. Setiap A dan B itu nanti dihitung, diukur dengan satu metode tambahan, namanya metode certainty factor ini. Nah ini kayak gitu. Ya, itu tambahannya. Ya, kalau yang ini kan bernilai true. Jadi kalau jika demam, maka A nilainya 1 atau true. Tapi kalau ada certainty factor bisa 0,3, 0,2 kayak gitu. Tingkat kepercayaannya. Nah, itu yang ada di jurnal dari punyanya Mbak
Siapa Mbak Widianti namanya kalau saya nggak salah. Tuh seperti itu, ini gejalanya. Dia nggak menjelaskan detail karena ini di paper. Nah, jadi dia nggak jelasin detailnya, tapi memang dia buat struktur tree-nya. Ya, karena dia bisa membuat struktur tree-nya, dan saya tidak mengizinkan dia untuk membuat penyakitnya itu benar-benar dalam atau kompleks. Karena apa? Karena dia bisa membuat struktur. Dia bisa ngumpulin pengetahuan, dia bentuk dalam dia kumpulkan, terus pengetahuan itu dia bentuk tree-nya, terus dari tree itu dia bisa ngambil kesimpulan, itu aja udah cukup gitu. Jadi untuk supaya dia nggak berlama-lama tentang sampai detail, dia bisa membuktikan cara kerjanya itu udah cukup untuk membuat dia lolos. Ini anak D3. Ini gejala-gejalanya. Nah, kalau yang sistem informasi biasa ini nih, yang tabel ini langsung di-query-in. Nah, jadi select gitu ya. Jadi kalau ada suatu kondisi tertentu, maka langsung dia bikin query select gejala G002 tampilkan. Jadi nggak ada sama sekali tree-nya gitu. Jadi dia cuma query dan dia nyampilkan itu. Itu bukan sistem pakar. Dan saya bilang tadi 90% lebih itu kayak gitu. Ya, tuh. Nah, ini struktur pohon tree-nya. Nah, ini pohon tree-nya sederhana karena dia D3 juga, yang difokuskan adalah pemrogramannya dan tidak sampai kayak S2 gitu ya. Makanya dia bisa membuktikan konsepnya dan itu udah cukup. Tentunya di sini nggak ada pemrogramannya. Tuh, ini contoh penalarnya dalam bentuk tree. Tuh, kayak gitu. Ini ada hasil certainty vektornya, dia simpan lagi ke dalam tabel. Tabel selalu penting gitu ya untuk menyimpan hasil dan datanya, tapi kadang dia tidak perlu, tapi untuk menyimpan itu harus dengan pengetahuan atau metode tersendiri, yaitu salah satunya dengan tree ini. Tuh kayak gitu. Nih contohnya. Nah, ini juga ada IRD-nya ya, tapi ini bukan dinilai yang utama. Oke, yang dinilai utama adalah si tree-nya tadi. Karena dia judulnya adalah sistem pakar. Gitu. Bukan sistem informasi. Bla 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 bla. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga diseminarkan ya di Palembang. Ya, ini dia nggak dapat ahlinya, ya. Dia nggak dapat ahlinya. Nah, tapi dia punya teman seprofesi. Jadi yang mahasiswa saya ini adalah ini apa namanya, mekanik di taksi Bluebird di Bali. Mekanik taksi Bluebird gitu. Sehari-hari kerja, malamnya kuliah. Ya. Jadi Pak, kalau saya suruh nyari ahlinya itu kayaknya saya nggak sanggup deh. Boleh nggak nih kalau saya punya teman atau atasannya yang lebih ahli dari saya atau seniornya yang saya bisa jadikan acuan gitu. Ya, sempat berpikir lama, akhirnya saya memutuskan oke, boleh silakan. Karena apa? Karena by the way dia masih levelnya di D3 gitu loh. Jadi dia belum dinilai sampai ke detail dari sistem pakarnya. Toh juga yang penting dia bisa mengerjakan dengan baik dan bisa seperti yang tadi dia dibuat oleh si paper sebelumnya gitu ya. It's clear gitu. Ya, tapi di level S1 saya harapkan nggak kayak gitu. Nah, ini lanjut. Yang dia buat judulnya saya lupa deh. Kerusakan rem mobil khusus di ABS-nya atau anti-lock braking system, dan hanya pada mobil Toyota saja, bukan Honda, bukan Mitsubishi, bukan Ferrari, bukan. Dan dia pakai metode backward chaining. This is the most challenging. Oke, coba itu. Hasilnya nggak terlalu bagus sebenarnya, ya, nggak terlalu detail, tapi masih cukup lah untuk sampai meluluskan dia di level D3. Nah, ini gejala, ini akuisisi pengetahuannya.
ini tree-nya masih berantakan sebenarnya ya, tapi dia bisa bikin setiap penelusuran tree. Nah, gitu. Jadi kalau kalian bikin tree, sebenarnya kalian itu hanya membuat satu function ya, atau prosedur yang namanya spanning tree. Nah, itu ada tuh. Kalau di struktur data tuh ada kan gimana caranya bikin spanning tree. Nah, jadi isi dari dalam-dalamnya ini atau fakta-faktanya ini nanti menyesuaikan dengan apa yang diinput oleh user. Kan nanti kan ditanya apakah pengeremannya misalnya lebih jauh? Ya, kalau iya berarti disimpan dengan uh, pakai apa ya strukturnya pakai tree tadi gitu ya. Jadi bukannya ini itu jadi satu fungsi tersendiri masing-masing gitu ya. Tapi ini kita buat satu fungsi untuk penelusuran tree dan itu tinggal dipanggil-panggil aja kalau kita mau membutuh. Sebenarnya kayak gitu. Cuma nanti variabelnya berbeda-beda ya. Nah, ini sebenarnya belum terlalu rapi. Kenapa? Ternyata super kompleks. Hanya untuk EBS aja itu sangat sulit sekali ternyata untuk membuatnya saling terkoneksi satu sama lain gitu. Ini terkoneksi dengan ini terkoneksi dengan ini. Itu super kompleks gitu. Dan dia waduh, nyerah Pak kalau gabungkan satu sama lain. Boleh nggak dipisah-pisah akhirnya? Ya, dipisah-pisah kayak gini dan dia bisa membuatnya dan berjalan gitu ya. Walaupun sebenarnya dia belum selesai, tapi sebagian besar udah dia bisa buat. Jadinya dia bisa lulus. Tuh ini rule-nya atau knowledge base-nya dia. Ini hasilnya. Tuh. Nah, ini contoh yang D3. Ya, ini sedikit karena pada saat mau dipresentasikan punya batasan jumlah halaman. Jadi mau nggak mau, ya udahlah, penting munculkan aja tree-nya, nanti jelaskan di sana gitu. Seperti itu kira-kira. Ya, gitu dari saya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Pasti udah pada ngantuk nih kalian ya. Ada pertanyaan nggak? Susah nggak? Mau komentar nggak? Ayo, boleh. Silahkan. Bingung kah? Ayo. Atau udah pada hilang semua? Pak, izin bertanya dong, Pak. Silahkan. Pak, saya mau nanya soal backward chaining, Pak. Itu saya masih agak bingung, Pak. Maksudnya itu kayak kita tuh ngasih hasilnya dulu gitu, Pak. Baru ditanyain ininya apa, kayak gejala-gejalanya atau bagaimana, Pak? Saya bingung. Kalau forward chaining kan ditanyain dulu tuh gejala-gejalanya seperti apa untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, kalau backward chaining saya agak bingung, Pak. Ini kita ngasih kesimpulan dulu, baru ditanya gejala-gejalanya, kah, Pak? Seperti itu, Pak. Gejalanya itu adalah outputnya. Unik ya. Jadi gejalanya itu nggak satu gitu. Jadi nanti rangkaian gejala. Jadi misalnya tadi Mbak Ince motornya mogok, dibilang dia mogok gitu. Nanti hasilnya itu adalah, oh Mbak, motornya Mbak tuh mogok karena tadi Mbak tuh ini beli bensinnya tadi ada campuran airnya. Itu akan menyebabkan bagian tersumbat pada bagian karburator. Dan karburator nanti gasnya akan jadi gini. Nah, itu adalah hasilnya kayak gitu. Explanation atau penjelasan. Oke? Nah, tapi kalau dibalik, yang forward, dia tanya dulu apakah tadi bensinnya gimana kualitasnya. Oh, bagus, misalnya, atau jelek. Terus ada berebut-berebut nggak? Iya, misalnya gitu. Atau merasakan apa lagi A, B, C, D gitu. Nanti hasilnya, oh, Anda mogok disebabkan karena faktor A gitu. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Kebayang. Makanya menurut saya itu lebih sulit yang backward chaining untuk tapi itu lebih natural di pikiran kita. Kalau orang yang apa ya, kan orang itu punya pengetahuan yang terbatas berbeda-beda ya. Apalagi kalau kalian nanti kalian jadi dokter, kalian ketemu sama orang tua gitu, pasien kalian gitu ya.
Terus pasien saya bilang, pasien kalian itu bilang gini, aduh, kayaknya saya sakit jantung deh, gitu. Padahal saya sakit di bagian dada, saya sakit jantung, dia kesimpulannya udah sakit jantung gitu. Saya nggak tahu lagi harus apa lagi kan gitu ya, karena dia nggak punya pengetahuan yang lebih kalau sakit di dada itu bukan berarti sakit jantung kan gitu. Bisa aja masuk angin kan, dikerokin kan bisa aja kayak gitu. Ya. Nah, si dokter harus pintar mencari sakitnya kenapa dengan cara menanyakan lebih lanjut tentang apa yang dirasakan itu. That's a backward chaining. Oke? Berarti ini ya Pak, berarti kalau misalnya Pak saya sakit pilek, terus sama dokternya baru kayak ditanyain benar apakah itu benar pilek atau tidak begitu ya Pak? Iya. Kalau pilek itu adalah hasil akhirnya loh ya. Oh iya. Jadi kalau sistem pakar kamu tentang pilek, sistem pakar mendiagnosa penyakit pilek gitu nanti judulnya. Oke? Oke Pak, oke. Tapi kalau pilek itu gejala, dia akan jadi gejala untuk penyakit apa gitu. Nah, penyakit apanya ini muncul di judulnya gitu. Bayangkan? Gitu. Iya Pak. Good question. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak. Ya apalagi? Ini apa ya? Sistem pakar itu saya juga ngajar sistem pakar di TI dalam beberapa tahun ke belakang gitu. Bahkan ada tugas mencari paper-paper yang beneran sistem pakar. Ada tuh satu angkatan gak ada yang dapat. Oke, yang dikumpulkan akhirnya sistem pakar rasa sistem informasi yang tadi saya sudah jelaskan sama kalian itu. Gitu, ya. Tugasnya hanya mengumpulkan paper yang sistem pakar beneran. Baik itu yang forward ataupun yang backward. Berkelompok lagi. Ternyata amburadul. Seperti itulah sulitnya. Mencari sistem pakar yang benar-benar dikonstruk. Batuk nih. Dikonstruk dengan metode atau cara dengan sistem pakar. Apalagi nanti sistem pakarnya berkembang. Jadi sistem pakarnya tadi si Widianti itu udah pakai yang namanya certainty factor. Jadi sistem pakar nanti bisa digabungin dengan fuzzy logic, fuzzy inference system. Gitu. Kalau tadi pakai belief and disbelief, kalau di certainty factor, kalau di fuzzy tingkat kebenarannya antara rentang 0 sampai dengan 1. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi nanti sistem pakar dengan JST. Fuzzy Neural Network Expert System. Nanti berkembang lagi genetic algorithm in expert system. Gitu. Jadi combine genetic expert system gitu ya, misalnya kayak gitu. Bisa kayak gitu juga. Nanti mungkin misalnya bisa di deep learning kan. Ya, dengan JST juga sebenarnya deep learning, tapi dia pendekatannya agak lebih terdistributif gitu ya. Nah, itu bisa juga di sistem pakar kan. Tuh, jadi walaupun dia klasik ya, tapi kita belajar sistem pakar tuh kita kayak bisa belajar AI yang sebagian pengetahuan tentang AI itu sendiri sebenarnya. Itu karena kita nanti akan belajar metode-metode lainnya yang akan memperkaya si expert system ini. Gitu. Makanya kalian kalau nanti belajar expert system pasti akan selalu muncul tuh contoh-contoh sistem pakar yang tadi Mycin, Dendrel, apalagi tadi saya lupa itu muncul terus karena saking jarangnya sistem pakar beneran gitu. Ya, yang bagus itu. Ya, coba nih PR-nya coba kalian iseng-iseng search sistem pakar, penelitian tentang sistem pakar. Lihat judul-judulnya. Bandingkan pengetahuan yang baru yang kita
bahas malam ini dengan apa yang kalian lihat di paper-paper tersebut. Oke, dan coba di mana kesalahannya. Kalau kalian melakukan itu saja, berarti sebenarnya kalian sedang belajar untuk mengerjakan tugasnya sebenarnya. Tapi tugas besarnya maksud saya. Tapi di tema yang sistem pakar. Gitu. Gitu ya pertanyaan. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Kalau dari 0 sampai 100, berapa yang kalian tangkap nih? 0 sampai 100? Presentasenya? Sepi banget nih. Mas Riki, ada Mas Riki? 20, siap. Hadir Pak, hadir. Mas Riki kira-kira 0 sampai 100. Kamu dapat berapa persen dari apa yang disampaikan tadi? Masih mencerna saya Pak. Ya 30, 40. 30, 40 ya. Masih nego. Mas Mirza ya? Tuh, ada Saya orangnya. sepertinya baru 50% Pak, masih rada-rada bingung. Mantap. Mbak Sherina mungkin masih ada nggak? Saya iseng-iseng nih. Ada Pak. Masih ada ya? Wah, berapa persen Mbak Sherina? 100% mungkin? 50-60 Pak. 50-60 ya. Ada beberapa paper atau tugas akhir yang ngambil sistem pakar juga, kalau saya nggak salah. Ada beberapa yang sudah terbit dari mahasiswa atau kakak kelas kalian bisa search itu. Gitu ya, contoh-contohnya. Walaupun nanti kalian tahu ya, nanti kalau kalian udah tahu pengetahuannya dari yang saya sampaikan, kalian bisa tuh membandingkan pengetahuan kalian dengan hasil yang teman-teman sudah buat di penelitian orang lain itu, ya, kayak gitu. Apa bedanya dan lain sebagainya. Itu pengetahuan juga, gitu. Pengetahuan juga. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, misalnya saya mau tutup pertemuannya. Saya stop deh recordingnya.